Moldova merupakan salah satu negara termiskin di benua Amerika. Maaf, di benua Eropa. Ekonominya sangat tergantung pada sektor pertanian seperti buah-buahan, sayuran, anggur, gandum, dan sedikit tembakau. Ya, tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tempo kita telah membedah beberapa negara bekas Uni Soviet. Nanti pada saatnya kita akan membongkar hal-hal yang diadopsi oleh Rusia dari bangsa Mongol, yang notabene dulu adalah musuh terbesarnya pada zaman kuno. Tetapi baiklah, pada kali ini kita akan membongkar, kita terbang ke negara Moldova. Negara Moldova. Moldova ini adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa. Tepatnya di benua Eropa bagian timur. Dan negara yang secara astronomis ini terletak di antara negara Rumania dan negara Ukraina. Seperti kita ketahui, negara ini juga barangkali membangun kewaspadaan yang prima atas pertempuran antara Rusia dan Ukraina yang sekarang sampai hari ini masih berlangsung. Kenapa? Karena memang Moldova ini berdekatan dengan Ukraina. Moldova ini merupakan salah satu negara di dunia yang tidak memiliki laut atau biasanya disebut dengan negara terkurung oleh daratan. Ibu kota Moldova ini adalah kota Chisinau. Nah, dalam sejarahnya, sebagian besar wilayah yang dikuasai oleh Moldova saat ini merupakan wilayah kekaisaran Rusia pada tahun-tahun 1800-an lah. Jadi setelah Perang Dunia Pertama, yaitu tahun 1918, wilayah ini bersatu dengan Rumania. Tetapi pada akhir Perang Dunia Kedua, wilayah ini kemudian dimasukkan ke dalam Uni Soviet. Moldova berhasil memperoleh kemerdekaan pada tahun 91, hampir sama dengan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet, karena 15 negara bekas Uni Soviet. Luas Moldova ini ya cukup kecil, hanya kira-kira sekitar 30.000 km persegi.
dengan jumlah penduduk cukup sedang padat, jadi 3,5 juta jiwa. Itu berdasarkan penghitungan tahun 2018. Mayoritas penduduknya tentu etnis Moldova. Ini dihuni sekitar 75% dengan etnis Moldova. Rumania itu ya sekitar 7%, Ukraina itu dengan ada sekitar 6%, dan selebihnya adalah Rusia dan Bulgaria. Bagi etnis Rusia, mereka bisa berbahasa Moldova dan berbahasa Rusia. Yang dari Bulgaria juga berbahasa Bulgaria dan juga bisa berbahasa Moldova. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Moldova adalah sistem pemerintahan hampir sama dengan Latvia. Jadi sistem pemerintahannya adalah republik parlementer, yaitu satu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih langsung oleh parlemen. Kemudian ini jabatan ini selama 4 tahun. Dan kemudian bisa dipilih kembali dan menjabat hingga 2 periode. Sedangkan kepala pemerintahnya itu Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan parlemen. Sama dengan Latvia ya. Nah, parlemen ini jumlahnya sekitar seratusan. Di bidang perekonomian, Moldova yang hanya memiliki sedikit sumber daya energi ini mengimpor hampir semua pasokan energinya dari Rusia dan Ukraina. Jadi tadi makanya saya menyampaikan agak was-was juga atas kejadian perang Rusia dan Ukraina ini. Karena gas alamnya di samping dari Ukraina, Moldova ini juga mengimpor gas dari Rusia. Moldova merupakan salah satu negara termiskin di benua di benua Eropa. Ekonominya sangat tergantung pada sektor pertanian seperti buah-buahan, sayuran, anggur, gandum, dan sedikit tembakau. Pendapatannya, negara Moldova ini justru sangat dibantu dari warga Moldova yang di mana warga negaranya ini memang bekerja di luar Moldova. Jadi warga negara Moldova ini dapat kiriman dari saudara-saudaranya yang bekerja di Rusia, Israel, Eropa, dan lain sebagainya. Pada hubungan luar negeri, Moldova yang terletak di Eropa Timur ini belum masuk ke Uni Eropa. Jadi apalagi kalau sudah masuk ke dalam Uni Eropa, barangkali menjadi negara termiskin di dunia dan akhirat. Karena memang tidak punya pendapatan apa-apa, kecuali di sumber pertanian dari beberapa penghasil.
dari pertanian tadi. Bahkan gasnya pun sangat tergantung dari pasokan Ukraina dan Rusia. Sebentar. Jadi memang sekali lagi, saya ulang, ini Moldova ini terletak di Eropa Timur. Ini belum, meskipun terletak di Eropa Timur, ini belum masuk ke Uni Eropa. Hingga saat ini Moldova masih berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa. Moldova memang sudah bergabung dengan PBB pada tahun 92. Ini kemerdekaan juga tahun 91-an. Moldova juga sudah merupakan negara masuk menjadi negara-negara yang menjadi anggota lembaga WHO, WTO, WMO, dan sebagainya yang menjadi underpoint-nya PBB. Saya lanjutkan tentang profil negara Moldova. Moldova ini berbentuk republik, namanya Republik Moldova. Republic of Moldova. Kepala negaranya presiden, diangkat oleh parlemen dengan periode 4 tahun, bisa menjabat 2 periode. Kemudian kepala pemerintahnya ini Perdana Menteri, saya lupa. Ibu kotanya Chisinau. Luas wilayah kira-kira sekitar 30-an sekian ribu kilometer persegi. Penduduknya tadi sudah saya sampaikan sekitar 3 juta jiwa. Bahasa resminya bahasa Moldova. Etnisnya Moldova itu mayoritas menduduki posisi 75%. Kemudian selebihnya adalah Rumania, Ukraina, kemudian Rusia, Bulgaria, dan bangsa-bangsa lainnya yang dari Uni Soviet. Hari Nasional sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini saya kurang tahu, ini bulan Agustus tahun 91-an merdeka setelah Glasnost dan Perestroika. Lagu kebangsaannya saya tidak tahu, gak lupa. Kemudian mata uang Lei Moldova. Kemudian pembagian wilayah administrasi Moldova itu secara administratif Republik Moldova ini terbagi atas 32 distrik dan kemudian ada 3 munisipalitas dan 2 teritori otonomi. Saya kurang begitu hafal di 32 distrik dan sebagainya tadi. Saya coba review kembali sebelum meneruskan bahwa agar kita ingat betul bahwa salah satu negara di Eropa Timur yang diapit oleh Ukraina dan Rumania ini adalah Moldova. Wilayah ini sebelumnya dikenal dengan Besarabia. Moldova menjadi negara ini dengan luas terkecil di antara 15 pecahan-pecahan Uni Soviet. Berkebalikan dengan misalnya Rusia. Moldova ini hanya 30-an ribu kilometer persegi. Sedikit lebih besar dari Belgia. Moldova terletak di sebelah timur pegunungan Sarpatian.
Permukaan pegunungan itu berupa dataran berbukit dengan kira-kira ketinggian ya 500-an kaki lah. 500 kaki itu sekitar 140-an meter. Jadi setiap bukit umumnya terpotong oleh lembah sungai, jurang, dan parit yang dalam, rawa barangkali. Oh, ibu kotanya Chisinau. Itu juga tetap menggunakan bahasa Moldova yang mirip dengan bahasa Rumania sebagai bahasa nasionalnya. Jadi sementara bahasa daerah yang dipakai oleh Moldova adalah bahasa Ukraina, Rusia, dan bahasa Turki. Ada satu lagi Gagus atau apa itu bahasa ya. Meskipun telah merdeka dari Uni Soviet sejak 1991, pasukan Rusia masih menetap di wilayah Moldova. Ini Moldova menjadi negara pecahan Uni Soviet pertama yang memiliki pemimpin negara beraliran komunis pada mulai tahun 2001. Kemudian sebagian besar penduduk Moldova ini menganut agama Kristen Ortodok. Gereja Ortodok Moldova ini memiliki sekitar ribuan paroki lah. Gereja Ortodok Besarabia ini kemudian berafiliasi dengan Patriarki Ortodok Rumania di Bukares yang memiliki ratusan paroki lah. Lokasi Moldova yang berada di Besarabia menjadikannya sebagai jalur bersejarah antara Asia dan Eropa Selatan. Di lokasi tersebut juga sering terjadi peperangan sampai hari ini, sebagaimana yang terjadi antara Armenia dengan Azerbaijan ya, Azerbaijan. Kekayaan alam Moldova ini menjadi salah satu pendapatan dari negara Moldova, meskipun hanya sedikit. Karena itu negara ini banyak mengimpor dari negara-negara terdekatnya seperti Rumania dan Ukraina. Seperti yang saya lansir di depan tadi bahwa Moldova ini termasuk menjadi negara, mohon maaf, termiskin di Eropa. Pendapatannya yang notabene pendapatannya hanya bergantung pada sektor pertanian dan kemudian ada beberapa dari suplai warga negara yang bekerja di negara-negara lain. Moldova atau secara resmi bernama Republik Moldova adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina di Eropa bagian timur. Moldova ini sama sekali tidak memiliki akses ke pantai maupun laut. Jadi pada zaman kuno dulu, Moldova ini menjadi bagian dari Dacia yang waktu itu jatuh ke tangan Romawi. Sebagian besar wilayah Moldova ini merupakan bagian dari kekaisaran atau kepangeranan Moldova lah, Moldovia pada abad 18. Moldova ini dikenal sebagai Besarabia. Nah, pada saat pembubaran Kekaisaran Rusia pada tahun kira-kira pada abad 19, Republik Demokratik Moldovia didirikan. Yang selanjutnya
bersatu dengan Rumania Raya pada tahun 1918. Kemudian kira-kira sekitar 20-an tahun kemudian, 20-an tahun lah, Besarabia diduduki oleh Uni Soviet. Dan kemudian dibagi antara Republik Sosialis Soviet, Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Moldova. Nah, dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, ini Moldova menyatakan kemerdekaannya. Karena sekali lagi sama dengan negara-negara di antara 15 bekas Uni Soviet, memiliki payung hukum Glasnost dan Perestroika. Kemudian menjadi negara demokrasi parlementer. Ini agak beda dengan beberapa negara yang sudah kita bahas sebelumnya, menjadi republik parlementer. Kalau ini demokrasi parlementer. Jadi dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Sebenarnya hampir sama dengan negara yang berbentuk republik seperti beberapa negara di bekas negara bagian Uni Soviet yang sudah saya sampaikan tadi. Moldova juga merupakan anggota PBB, juga mengikuti WTO, CIS, dan sebagainya, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Moldova pada hari ini itu berusaha betul untuk bergabung dengan Uni Eropa. Jadi sekitar 1/4 penduduk Moldova ini masih hidup dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Dia hanya kira-kira sekitar 30.000 rupiah per hari. Stephen III dari Moldova, ini pangerannya Moldova, ini tahun-tahun 14-an dulu lah, pada abad 14 hingga 15 lah, pada masa Neolitik masih ada. Wilayah Moldova ini merupakan pusat peradaban Cucuteni Tripilia. Peradaban yang berlangsung dari tahun 5.500-an hingga 2.700-an sebelum Masehi ini telah mengenal pertanian, peternakan, perburuan, dan tembikar, meskipun masih pada taraf yang sangat tradisional. Jadi pada era klasik, bangsa Dacia ini menghuni wilayah Moldova, antara abad 1 hingga ke-7. Wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Romawi karena terletak di rute antara Asia dan Eropa. Perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah Moldova ini itu pernah diserang berturut-turut oleh suku Goth, beberapa suku. Dan yang paling keji adalah penyerangan dari bangsa Mongol. Nah, pada periode tertentu Kepangeran Moldova ini berdiri. Ini kira-kira pada abad 13. Kepangeran ini menjadi salah satu pembayar upeti kepada Kesultanan Utsmaniyah dengan hak otonomi internal tahun kira-kira abad 15 melalui Traktat Bukares. Utsmaniyah menyerahkan wilayah. Utsmaniyah ini menyerahkan wilayah timur Moldova. Jadi dikenal sebagai Besarabia tadi pada Kesultanan Utsmaniyah. Jadi bagian barat Moldova tetap menjadi kepangeranan otonom.
Jadi kemudian setelah revolusi Rusia pada menjelang Perang Dunia Pertama kayaknya, Republik Demokratik Moldovia ini diproklamirkan. Jadi selanjutnya Republik ini bersatu dengan Rumania Raya pada satu tahun setelah merdeka. Kemudian tahun-tahun 1940-an, jadi semasa Perang Dunia Kedua, sudah memasuki Perang Dunia Kedua, Rumania mendapatkan ultimatum dari Uni Soviet. Maka terpaksa menyerahkan Besarabia dan Bukovina. Ini di Bukovina Utara. Ini kepada Soviet. Kenapa? Untuk menghindari perang dengan Uni Soviet. Nah, kemudian oleh Uni Soviet, wilayah tersebut dibagi antara Republik Sosialis Soviet Ukraina, yang satunya lagi adalah Republik Sosialis Soviet Moldova. Nah, ketika zaman-zaman Gorbachev Soviet ini runtuh, kemudian Moldova menyatakan kemerdekaannya pada Agustus 1991. Pada tahun 90, setahun sebelum merdeka, pemerintahan separatis ini didirikan ada pemerintahan separatis. Ini didirikan Transnistria. Ini wilayah Moldovia. Setelah perang tahun 92, Transnistria ini secara de facto merdeka. Namun tidak ada anggota PBB yang mengakui kemerdekaannya. Secara geografi, Moldova adalah negara yang terletak di Eropa Timur. Kemudian posisi Moldova ini terletak pada sekali lagi memang di Eropa bagian timur. Jadi luas negaranya ini sekitar tadi sudah saya sampaikan 30.000 di wilayah daratannya, dan kemudian ada perairannya ada berada di dalamnya, telaga-telaga, kemudian muara atau apalah istilahnya, itu kira-kira 400-an kilometer persegi. Sebagian besar wilayah Moldova itu terletak di antara dua sungai, yaitu sungai antara dua sungai lah. Maaf, saya lupa. Jadi perbatasan barat Moldova ini terbentuk oleh satu sungai, sementara sungai utama ada di sebelah timur. Ini mengalir dari utara ke selatan. Negeri ini tidak memiliki akses ke laut, meskipun terletak dekat dengan Laut Hitam. Karena sebagian besar wilayah Moldova ini adalah perbukitan. Tetapi meskipun tidak terlalu tinggi. Jadi puncak tertinggi di Moldova ini adalah Bukit Balanesti, istilahnya. Bukit-bukit di daerah Moldova ini bukit-bukit ini berada di dataran tinggi Moldova yang secara geologis berasal dari pegunungan Sarpasia. Dan di selatan Moldova terdapat dataran rendah yang disebut dataran Bugeas. Ini memiliki beberapa kontur jenis tanah. Saya kurang mempelajari tentang ilmu tanah. Jadi ya kira-kira ada sebagian tanahnya itu hanya di bawah 10% lah.
itu tanah dataran banjir dan padang rumput. Jadi kemudian ada 50-an% itu digunakan untuk pertanian. Sisanya adalah pegunungan. Vegetasi utama Moldovia itu adalah stepa hutan yang terdiri dari padang rumput yang diselingi dengan hutan. Jadi pada abad-abad 19 ini wilayah hutan Moldovia ini berkurang drastis karena dikonversi menjadi lahan pertanian. Di Moldovia terdapat sekitar banyak spesies tumbuh-tumbuhan, mamalia, dan burung. Jadi burung-burung masa lampau itu banyak terdapat di Moldovia. Moldovia ini memiliki lahan pertanian yang sangat baik, meskipun hanya kira-kira sekitar 50-an% dari datarannya, dari negaranya. Namun hanya memiliki sedikit sumber daya mineral. Kemudian sumber daya alam Moldova ini berupa material bangunan, bahan mentah ini misalnya semen, kemudian kaca, besi. Di Moldovia ini juga memiliki sedikit ladang minyak dan gas. Meskipun sebagian besar kebutuhan minyak dan gasnya ini diimpor dari Rusia dan Ukraina. Secara politik, Moldovia ini menjalankan pemerintahan republik parlementer yang demokratis menurut mereka dan representatif menurut mereka. Konstitusi di Moldovia ini mulai dijalankan pada tahun 94. Jadi badan legislatifnya bernama Parlemen Moldova. Anggota parlemennya saya kurang begitu tahu. Kepala negaranya Moldovia adalah presiden dan kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri ini ditunjuk oleh presiden dan kemudian bertugas sebagai kepala pemerintahan dan dapat menunjuk kabinet, lembaga yudikatif. Jadi Perdana Menteri ini kemudian yang menunjuk kabinet yang ada di Moldovia. Sama seperti di Indonesia dan negara-negara lain bahwa lembaga yudikatif ini dijalankan oleh pengadilan konstitusional di Republik Parlementer Moldovia. Hubungan bilateral Moldovia adalah setelah negeri ini memperoleh kemerdekaannya, ini kemudian membuka hubungan dengan negara-negara Eropa. Moldovia tergabung dengan negara-negara Eropa. Moldovia bergabung dalam Dewan Eropa, PBB, North Atlantic, dan sebagainya. Moldovia ini juga berusaha mencari penyelesaian damai dalam konflik di Transnistria dengan meminta bantuan internasional hingga hari ini. Perlu saya jelaskan tentang pembagian administratif. Pembagian administratif Moldova ini terbagi menjadi kira-kira 30-an distrik atau 32, saya lupa. Dan ada 2 wilayah otonom. Nomor 1 itu Transnistria tadi, yang satunya saya lupa. Ada beberapa negara-negara yang saya lupa. Jadi saya kira selintas tentang Moldova sudah saya sampaikan. Kemudian secara demografi, komposisi
linguistik Moldova itu pada tahun 2024, menurut sensus 2004, Moldova diperkirakan memiliki populasi sebesar 3 juta, hampir 4 juta jiwa. Dari penduduk Moldova ini adalah bangsa, jadi 70% Moldova ini terdiri dari etnis Moldova. Yang lainnya itu ada dari Yahudi, Rumania, Bulgaria, Polandia, dan sebagainya. Konstitusi Moldova menyatakan bahwa bahasa resmi Republik Moldova ini adalah bahasa Moldova. Dan penulisannya berdasarkan aksara Latin. Sementara Deklarasi Kemerdekaan Moldova menyatakan bahwa bahasa resmi Moldova adalah bahasa Rumania. Nah, di sini kemudian terdapat satu kontroversi mengenai identitas etnis Moldova. Jadi beberapa ahli setuju bahwa bahasa Moldova dan Rumania ini merupakan bahasa yang sama. Nah, pandangan ini juga dianut oleh beberapa politikus di Moldova. Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan Moldova, saya lupa namanya, secara demografi, jadi di Moldova ini sama dengan di Jerman atau Belanda, daerah-daerah negara sekitarnya. Ini ada kereta api, kemudian ada bandara udara internasional di Kislev. Konstitusi Moldova menyatakan bahwa bahasa resmi Republik Moldova adalah bahasa Moldova. Dan penulisannya adalah berdasarkan aksara Latin. Sementara Deklarasi Kemerdekaan Moldova ini menyatakan bahwa secara resmi, bahasa resmi Moldova adalah bahasa Rumania. Nah, disinilah terdapat kontroversi mengenai identitas etnis Moldova. Beberapa ahli itu di Moldova itu setuju bahwa Moldova dan Rumania merupakan bahasa yang sama. Nah, pandangan ini juga dianut oleh beberapa politikus Moldova. Bahasa Rusia diberi status bahasa untuk komunikasi antar etnis di Moldova. Nah, dalam praktiknya bahasa ini secara luas digunakan dalam masyarakat dan pemerintahan. Nah, selain bahasa Ukraina ini memiliki jumlah penutur istilahnya mungkin yang sangat banyak. Kemudian agama yang dipeluk oleh masyarakat Moldova adalah Ortodoks Timur. Sementara 2% penduduk Moldova itu menganut agama Protestan, sangat kecil. Dan kira-kira selebihnya adalah religius dan ateis. Kulturnya adalah sebuah perangko di Moldova. Budaya Moldova ini merupakan campuran dari Rumania sendiri, terbentuk dari pengaruh budaya Romawi dan Dacia. Kemudian diperkaya oleh pengaruh budaya Slavia pada abad pertengahan. Figur penting dalam perkembangan budaya Moldova adalah Varlam, Dosovtei, Grigori, dan sebagainya. Jadi pengetahuan saya tentang Moldova ini masih kurang begitu dalam. Ini ada demokrasi parlementer itu yang bagaimana. Tapi saya kira dari beberapa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi landasan pengetahuan siapapun untuk mengetahui tentang dasar-dasar
ekonomi, demografi, politik negara Moldova yang sangat kecil dan miskin ini. Baiklah, sahabat Brotoseno Inisiatif. Dari beberapa yang saya sampaikan, nanti menuju kepada Rusia yang notabene tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang diadopsi oleh Rusia dari musuh bebuyutannya, musuh terbesarnya, yakni bangsa Mongol. Jadi betapapun Rusia dan Mongolia, atau Rusia ini pernah dijajah oleh Mongol, Rusia sampai hari ini masih ada beberapa hal yang diadopsi dari Mongolia. Terima kasih, tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.